jadi bakal langsung kita mulai saja. Jangan lupa dukung tim Indonesia karena kali ini akan ada Red Aliens yang bertanding. Langsung saja match kedua kita, Vikendi. Go! Ya, tanpa berlama-lama lagi, kali ini tanpa adanya prank, kita bakal menuju ke game kedua kita. Ini dia Vikendi dengan arah pesawat Dobromestok Recharge menuju ke bagian Semen Factory, di mana harusnya cukup imbang, dan kali ini yang bermain dari Indonesia adalah Bigetron Red Aliens. Betul sekali. Match ketiga di Erangel kita akan melihat dua tim Indonesia, ada Aero of Limax dan juga Bigetron Red Aliens. Untuk di match Erangel sama Vikendi harusnya, karena Vikendi nanti bakal dimainkan sekali lagi tapi di akhir match. Circle Legend guys, The real legend the kali ini. real. Wow, sebuah circle yang tidak muncul Setelah segitu lama, sudah berabad-abad. akhirnya Babat akhirnya keluar untuk di hari terakhir weekdays di PMGC. iya, tapi munculnya di saat yang cukup sulit ya, Pas. Mengingat BTR turunnya di Ebi dan sekitarnya. Ini bakal jadi PR yang cukup berat bagi tim BTR, tapi gue percaya Raja Ujung Circle bisa bermain circle seperti ini. Gua seneng ngeliat circle kayak gini, tapi ada duka yang gua alamin juga. Kalau ini di Indonesia, Iya. gue udah bersuka cita. Karena khusus di PMGC dan yang main lagi ada BTR, Betul. gue agak deg-degan. Ini agak ada kabar dukanya itu BTR ini perjalanannya cukup jauh, dan kalau kita lihat dari garis lurusnya aja itu kurang lebih ada 5 tim yang akan menghalangi jalur rotasi dari BTR. Tapi sepertinya dari EOT mereka bakal fight terlebih dahulu bertemu dengan tim Zeus. Yol sudah dengan DBS ya. Close combat kali ini berada di arah broken wall, sementara satu playernya belum ada senjata sama sekali. One down dari tim EOT. Korban berikutnya masih menggocek, ingin dipukul, dia bakal lompat ke bagian luar, namun terlalu banyak splash damage yang dikeluarkan dari DBS ya. Tapi kita bakal dari anggota ketiga EUT bakal menggunakan kendaraan untuk coba kabur, tapi dari tim Zeus bakal coba tembak dengan UMP yang pelurunya sedikit lama nyampe ke targetnya, dan Cray bakal cabut menuju ke arah temennya yang masih hidup. Tapi dua anggota EUT dipulangkan ke lobby, bahkan tadi pengen dipukul pakai tangan. Gua padahal bilang gitu, EOT lagi dalam perform yang cukup menarik dan cukup bagus karena kemarin mereka bertahan beberapa match sampai di top 5. Tapi ingat pas, Kemarin adalah kemarin. hari ini adalah hari ini. Oke, dan tiba-tiba kita melihat dua player langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Yang jadi masalah ini dua-duanya tuh ada dalam satu tim yang sama. Iya, betul. Bonyok ini berarti Bonyok. buat EOT-nya. Ini bonyok banget, tapi ya namanya tinggal berdua itu nggak berarti game kelar, Pas. Betul. Bisa aja dengan dua anggota mereka malah bertahan hingga akhir. Ya tipis-tipis nyuri kill, top 3, kill 4 itu lumayan juga. Tapi baik lagi itu kalau itu hanyalah teori. Hampir itu tidak pernah cukup. Kenapa lu? Kenapa lu? Gak apa-apa. Kenapa lu? Gak apa-apa. Lu pas kayak sumpah itu kalau gue bisa gue ambil fotonya, gue post di sosmed lain ya. Viral sih, Pas. Jangan dong. Bulet banget muka gue barusan. Oke, kita bakal melihat Kunina Power yang kali ini bebas hambatan. Tidak ada tim lain yang turun bersamaan dengan mereka. Padahal Nikota sering rame loh. Biasa gitu. Di minggu-minggu sebelumnya Nikota rame banget loh. Alasannya BTR ninggalin Volnova itu karena rame. Betul. Ternyata malah sepi. Tapi minggu lalu rame sih lumayan. Iya, lah. 3 tim 2 tim lah. Betul, minimal ada 2 tim lah. Tapi wow, kalian Lewat. serius guys? Kalian serius kah? Oh ternyata tidak serius. Aduh, ya. jangan lewat dong, mampir bentar. Iya mampir bentar, lumayan HBD 2 poin buat BTR. Iya, mampir bentar seru kok. Lewat doang ternyata, nggak apa-apa, numpang lewat ya. Iya. Say Nggak hello apa-apa. doang, hello. Terus habis itu ngacir lagi ke arah high ground. Ke tetangga dia. Oh, rumput tetangga memang lebih enak katanya. Lebih jauh. Oh iya, lebih hijau ke lebih 2 kali enak. loh, Pas. Gua nggak Kayaknya- ngerti dah. Kayaknya minggu lalu udah gue kasih tahu deh, lebih hijau. Rumput tetangga memang lebih hijau. Lebih putih kalau di sini. Iya. Karena salju. Salju tetangga lebih putih. Salju tetangga lebih putih. Lebih murni ya saljunya. Tapi kayaknya dari Zeus pun mereka rotasi apa ya, bisa dibilang scope mereka juga belum terlalu memadai. Betul. Senjata Tadi- mereka juga belum memadai semuanya. Plus 1 mobil 4 orang. Ya, Itu- untungnya nggak crispy car ya.
lebih mengerikan. Tapi kita bakal lihat spray down yang begitu sakit dari seorang Ernie langsung merupakan seorang Old Boy. Akankah Old Boy ter-take down dan menjadi balasan atas seorang G9 yang knock juga kali ini ya? Betul, tapi kayaknya buat menyelamatkan Old Boy susah banget kalau G9 masih bisa diselamatin karena ada D2E yang udah melakukan setup smoke. Betul, kembaran saling menyelamatkan ya kali ini. Betul, harus saling menyelamatkan juga. Udah mulai dibuat wall smoke-nya untuk dia merangkak dan mendapatkan tempat yang cukup aman. Tapi ada spray through the smoke, hit mark-nya masuk tadi lumayan, 10-20 damage tadi masuk. Dan bakal coba nembak lagi, TixZP belum menemukan targetnya. Old Boy tampaknya bakal pulang ke arah lobby. Kali ini kita bakal lihat apakah ada teman-teman lainnya bisa menyelamatkan posisi dia. Tapi spray down lagi seorang Tixi kembali through the smoke mencari hit mark. Tapi tidak ada yang masuk dan Old Boy pun pulang ke arah lobby. Navi sisa 3 anggota. Yes, tinggal 3 anggota dari Navi untuk di match. Ini match pertama mereka kan ya? Iya. Ya, ini match pertama mereka karena mereka berada di grup C bersama dengan Secret, RRQ, terus Footballist, Execute, EUT, ada BTR juga sama A1 kalau nggak salah yang bareng sama mereka ada di grup C. Dan dari Secret yang sudah bergerak kembali, bergerak pelanan pasti tapi sepertinya mereka bakal nge-push menuju ke arah kompon dari Navi. Spray dari arah belakang dan Tixi dapetin 2 player dari Secret, malah Hike lagi yang kenok dipulangkan ke arah lobby bersama dengan sama Rex tadi. Iya, tapi kita bakal serang Aishus. Tahu baktinya akan ter-take down juga. Dan kali ini harusnya nggak ada bisa menyelamatkan dia karena terlalu terbuka, terlalu terpisah. Dan kali ini mungkin akan menjadi akhir dari seorang Aishus. Oh my god, selesai sudah. Iya. Secret tinggal 1 player mereka yang tersisa, tinggal Matoy harusnya. Matoy, seorang diri bertahan dan mencoba mengumpulkan poinnya maksimal hingga akhir permainan kali ini. Betul. Navi dengan 3 anggota mereka ternyata nggak goyang. Dan ternyata mendapatkan beberapa poin tambahan juga bagi timnya. RQ berhasil nge-revive juga G9. Mereka sudah berempat juga dan kali ini lumayan sehat ya posisi mereka. Malah ini jadi keunggulan menurut gua buat tim Navi. Mereka keculik di awal, si Old Boy-nya dipulangkan ke arah lobby. Mereka bertahan bertiga, tiba-tiba dapat makanan. Ada satu Dacia yang lewat dan mereka udah ngedapetin 3 poin kill dari Dacia yang lewat itu. Dan lootingan. Lootingan Ya, penting ekstranya cukup banyak ya. Hilang 1 tapi ekstra 3 poin kill sama dapat lootingan juga. Lootingan sih yang benar-benar bermanfaat banget ya. Apalagi ketika di Vikendi kita cuma scrapping, kita nggak terlalu maksimal, tuh dia dapat mobil yang isinya lootingnya banyak. Betul. Orang dari Vonova keluar, wah seger. Ini mungkin menjadi Vikendi yang tidak membosankan karena early game kayak gini fight-nya udah banyak banget terjadi. Bahkan hampir secara utuh satu tim dipulangkan ke arah lobby. 7 orang dipulangkan secara total dari arah lobby dan ini baru masukin zona kedua. OTW zona 2. OTW, masih OTW kan, tapi udah mulai barbar karena semuanya rebut-rebutan untuk ngambil di bagian pinggir-pinggir tebing. Zona kayak gini paling enak tuh ngambil di pinggir-pinggir tebingnya. Kecuali terpindah ke bagian selatan. Nah, itu. Masuk ke bawahnya port tuh daerah-daerah Krikas Zabava. ya. Daerah Krikas, Zabava, Coal Mine tuh harusnya udah dijadikan transit point juga untuk beberapa tim yang datang dari arah timur. Yang menjadi keinginan gua adalah sorotan ke BTR, tapi belum tersorot, malah tim lain yang tersorot kali ini Footballist bakal perang dengan Execute dan akan diamankan 1 player mereka. Trading knock antara kedua tim yang sedang bertarung di arah sekitar port kali ini. Lutz juga langsung melakukan backup dari arah jembatan, berusaha untuk mendapatkan high ground, berusaha untuk mendapatkan view yang lebih nyaman lagi. Sementara Raum bakal melakukan push, lompat langsung menuju ke arah broken wall-nya, di split dan ada third party. Ada DA yang datang, Slim berhasil dijatuhkan, namun kali ini Raum mendapatkan angle yang cukup bebas ke arah DA. Dikejutkan, saling memberikan kejutan untuk 3 tim yang ada di sekitar sini. Iya, malah DA yang sekarang dalam bahaya karena 2 anggota mereka sudah tumbang. Tapi kita bakal lihat dari tim X tampaknya sudah mulai dilempari bom juga. Dan malah DA yang pulang di peringkat ke-16. What happened dengan tim Digital Align untuk langsung tumbangan juga. Kita bakal lihat juga what happened. Dari belakang RRQ muncul, menumbangkan DA. Dari tim X meratakan mereka juga. FUT yang paling diuntungkan kali ini ya. Dari dia yang tertekan, kali ini malah jadi fight lagi. Dan what happen kali ini dari kedua tim. Raum bakal coba menumbangkan seorang kill switch, tinggal berdua juga. Kali ini kita bakal lihat dari seorang X, It's Fate bakal coba bertahan dan lemparan bom di kokang, dilempar ke arah kill switch, malah menumbangkan teman sendiri. What? Itu namanya B1 Gate 1. Karena temennya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Worth it. Mukanya asem, tapi ngomong apa? Nggak apa. Gue ngerti kok. Supaya moodnya tetap terjaga ya. Iya. Ya ampun, ini fight macam apa? Dan gua akhirnya speechless dengan Vikendi yang ini. Gak, gue bayangin pas dia ngeledakin teman sendiri. Terus temennya mau ngomel kan. Terus yang lempar bom ngomong gini, fokus. Ini udah chaos ya. Dari fight-nya Footballist datang sama execute aja udah chaos.
Datang tiba-tiba Datang DA. dari belakang RRQ, dari belakang Arnavi, semua numpuk di titik yang sama dan tadi udah curi-curian kill perang-perangan dan udah chaos, namanya chaos udah nggak teratur lagi apa yang terjadi. Tapi seru banget sih, weekendingnya seru banget. Circle Legend memang memberikan sesuatu yang sangat menarik. Sering-sering lah kayak gini ya. Sering-sering lah Circle Legend kayak gini. Kalau kata pemain, jangan sering-sering kayak gini. Buat caster, buat penonton, buat analis, ini menjadi circle yang ini makanan viewers lah ibaratnya gitu. Iya. Kita kan juga termasuk viewers, analis juga termasuk viewers. Karena Karena kita menonton menyaksikan. dulu, Iya. kita nonton dulu. Ini makanan kita sebagai viewers, tapi sebagai tim yang bermain ini bencana cuy. Ini Ini bencana. Kalau kata Ranger Mas, ini bencana yang model-model circle kayak gini. Betul. Tapi tergantung pas. Bencana atau player. Iya. Satu hal yang nikmat untuk Apa para tuh? penonton. Ya, sangat menikmati banget. Jarang-jarang kita ngelihat menit 10 Vikendi, dua tim pulang ke lobby, player sisa 48. bahkan nggak cuma Vikendi ya, di map lain pas, ini juga nggak segini parahnya pas. Betul. Sekelas Sunhawk aja early-nya tadi nggak se-chaos ini loh. Early-nya nggak segila Bang ini. satu sama ada bonyok-bonyok lah tipis-tipis. Betul, berlanjut perang lagi circle 3, circle 4. Sekarang sudah total pas, ini ada 14 orang 16 orang yang pelanggaran lobby. Banyak ya, Cukup banyak ya. cukup banyak ya. Tapi ya inilah pertandingan ya, inilah pertandingan. Dan untungnya dari 14-an di pulangan ini tidak merugikan satupun ke playernya BTR. Ya itu yang terpenting kali ini ya. Untuk game kali ini yang terpenting adalah BTR survive dulu hingga Betul. akhir game nanti. Tadi BTR ngatur temponya bagus banget loh. Mereka rotasi lambat karena semua tim udah buru-buru banget setidaknya buat ngamanin seperempat circle. Ini nggak bisa ngambil titik tengah circle, tapi hanya bisa ngambil seperempat circle. Kalau mau ngambil titik tengah adalah titik tengah daratan yang ada. Karena persentasenya tadi 50% air, 50% daratan. Betul. Tapi baik lagi sih, untuk kali ini kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mulai menghajar tebing-tebing, sudah mengambil juga high ground, tapi ada juga tim-tim seperti BTR yang udah tahu kita kalau main ke tengah yang ada kita mati karena kita telat. Jadi bahan tembak-tembakan sayur-sayuran tim lain. Yap. Mereka bakal stay di pojokan dan berharap zona pindah ke arah mereka atau pindah ke arah netral yang lebih mudah dikontrol oleh BTR lalu mereka bermain di pinggir. Tapi harusnya mereka aman sih, karena tadi mereka datang dari bawah, mereka ngelewatin Dobromesto, mereka harusnya sekarang ada di sekitar Krikas, pinggir-pinggir tebing deket Krikas. Betul, itu harusnya relatif kosong karena semua kan nabrak ke arah tebing-tebing. Betul, mereka ambil tebing yang pemisah antara Dobromesto dan juga Port. Kalau Betul. kalian sambil nonton mapnya juga, makanya kalian kalau nonton PMGC nontonnya dua, yang stream bahasa Indonesia, yang ada caster Indonesianya atau caster Inggris, terserah kalian lah selera kuping kalian. Plus satu lagi nonton mapnya juga supaya kalian tahu rotasi dari setiap tim tuh ke arah mana dan bisa memprediksi kira-kira BTR perang sama siapa, dapat poin berapa, kalian bisa lihat dari situ. Jelas, itu. Jelas. Dan tim mana yang udah tumbang. Betul. Dan kalau skip kill feed juga gampang, bisa melihat dari map. Tapi balik lagi ya, nonton dengan 2 device. Betul. Kalau gua tak ganti mah pusing juga ya. Tapi kalau menggunakan handphone yang base Android, itu bisa buka 2 tab. Oh betul. Bisa atas bawah kan? Kalau nggak salah OnePlus bisa deh. OnePlus bisa. Bisa. Kan dia bisa. Android base. Betul. Dia Bisa. bisa. Jadi bisa membuka 2 tab sekaligus. Atasnya itu Misal atasnya map, bawahnya matchnya, Ya. atau kalian balik terserah kalian lah. Yang Suka-suka jelas lah. bisa buka 2. selera lah, selera itu ya. Karena dulu HP gue bisa juga dulu Android. Bisa kan? Buka Dulu dua bisa. tab kan? Ini juga bisa deh kalau nggak salah. Ini bisa. Bisa. Cuma gue belum pelajari aja. Betul. Oke, back to the beat. Back to the game. Kita lihat ada beberapa tim yang sudah mendapatkan tempat yang paling enak. Kalau saat ini tempat yang paling enak sering gue bilang adalah tempat di pinggir-pinggir tebing. Karena fokus lo hanya 180 derajat ke arah daratan. Cuma pukulan kerasnya, pukulan realitanya yang paling sakit itu ketika zona menuju ke perbukitan. Kita Oke. bakal jadi satu dari banyak tim yang bakal menuju ke arah zona. Kita bakal jadi satu dari banyak tim yang bakal dihujani peluru dari tim-tim yang di atas. Kita bakal jadi satu dari banyak tim yang mungkin akan pulang terlebih dahulu ke arah lobby kalau zona Yap. keluar dari tebing-tebing. Karena bisa dibilang sampai di posisi 9 itu masih gue bilang tusun loh. 8 malah gue bilang tusun. Ya 8. Gue setuju pas. Hingga 8 itu kayak kita main tuh gak ada artinya. Kecuali Betul. kill kita banyak. Kalau nomor 7 itu oke lah 2 poin gitu kan. Tambah kill 3, 5 gitu. Tapi kalau dari nomor 8, apalagi nomor 13, itu paling nyesek pas. Nomor 8, nomor 13 paling nyesek. Karena ketika nomor 12 dapat poin, ketika nomor 7 dapat 2 poin yang tampaknya 2 poin akan dikantongi juga oleh BTR dengan 2 knock yang mereka peroleh. Tapi RTM bakal juga dari sisi lain di mana Cosmos bakal muncul kali ini dan tampaknya waktunya cukup lama untuk bertempur melawan tim BTR. Ingin langsung dipulangkan dan berhasil dipulangkan, ternyata sedikit telat backup yang dilakukan oleh Red Alien. Bakal turun, Dari Luxingnya mobil! tidak turun. Dia bahkan tidak turun dari mobil, menembak dari arah bangku kanan.
Dia lompat ke kanan, dia nembak. Wow. Itu baru namanya drive by. Sambil lewat, sambil nembak menumbangkan lawannya. What a nice play Awas dari granat. Zuxi. No, Cowboy terlalu terburu-buru untuk maju dan dilempar granat. Kontrol area yang bagus dari Secret Jin. Langsung melempar satu granat dan menghentikan laju push dari Red Aliens. Granat berikutnya bakal dilempar dan Cowboy dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 player tersisa dari Red Iya, Aliens. kita bakal dari Zuxi dan juga Ryzen akan menghadapi 3 anggota TSJ. Akankah Ryzen dan juga Zuxi bisa menumbangkan tim TSJ? Tapi bom demi bom dilempar ke arah seorang Ryzen, tapi Ryzen belum tumbang. Ryzen melakukan healing. Awas, Kita bakal Nate. lihat kali ini dari kedua tim masih saling beradu, saling melok, saling memperebutkan compound yang enak ini. Betul, dan ada jump shoot juga. Ryzen juga melakukan jump shoot, tapi dia bakal menghadapi 3 player. Kali ini jump shoot lagi berusaha untuk mendapatkan geser, namun gagal. Terlalu banyak target yang ada di depan dia membuat Ryzen pusing harus nge-shoot ke arah yang mana. Dan hanya menyisakan Zuxi seorang saja yang tertahan di bagian bukit belakang Ryzen. Iya, dapatkah Zuxi menyelamatkan game better pada kali ini? Kita bakal lihat apakah bisa atau tidak. Motor yang diincar oleh seorang Zuxi dan tampaknya mobil pun nggak bisa diambil karena dikunci oleh tim TSJ. BTR hanya menyisakan 1 pemain tersisa. Ya sangat disayangkan, padahal BTR tadi udah ngedapetin momennya. Dia dapetin momen untuk melakukan counter shoot lagi, ngontrol areanya lagi, ngontrol fight-nya lagi. Tapi ternyata revive yang dilakukan oleh last man standing di bagian compound begitu cepat tadi yang dilakukan sama Secret Jin. Iya, tapi kita bakal lihat juga ada seorang Zuxi ya. Dia bakal coba untuk menyelamatkan game kali ini. Ryzen, gua nggak tahu bisa diselamatin atau enggak. Tapi ya kita berharap bisa somehow diselamatin dan bisa kembali minimal 2 anggota BTR selamat. Tapi kayaknya Zuxi nggak bakal coba nyelamatin. Betul. Dia bakal mengambil opsi yang lebih aman, mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Terlalu greedy soalnya kalau misalkan dari Zuxi maksa untuk menyelamatkan Ryzen itu di arah broken wall, nggak di dalamnya tapi di bagian luar dari broken wallnya. Terus harus menghadapi 3 player dari Secret Jin dengan HP yang udah mulai penuh lagi karena semuanya 2 player yang kena udah healing tadi. Betul, tapi itu play ya. Itu play dari yang diperoleh BTR. Yang diperoleh TSJ itu murni dari Cosmos. Dia Betul. ngebuka momennya. Itu kalau tadi nggak ngenokin lawan BTR, itu BTR ngerush rumah. Gue Langsung yakin. menghabiskan 3 membernya. Karena tadi kan Cowboy barengan sama Ryzen kan, mereka langsung gaspol tabrak broken wallnya loh. Langsung ditabrak dengan harapan belum ke revive, mereka setup, tapi ternyata 1 orang berhasil di revive dan yang revive langsung ngokang granat buat menghentikan laju push dari Red Aliens. Betul, tapi memang tugasnya Cosmos itu menghadapi alien. Iya, nggak salah sih bro. Wow, langsung speechless lah gua. Langsung terhentikan apa yang ingin gua omongin tadi. Langsung lupa gua apa yang mau gua omongin. Wow, Langsung kena ya. langsung ngedamage tadi. Aduh, seperti yang dilakukan sama TU yang ingin memberikan damage ke dalam rumah, tapi ternyata defense dari Awan lebih meyakinkan. 1 push yang gagal membuat mereka kehilangan 1 player mereka dengan Betul. sangat cepat. Dan Zeus keluar dari zona menuju ke arah Wah, di kandang tengah-tengah. macan. Lewat tengah jalan kali tanpa adanya ketakutan sama sekali. Zeus pasukan tanpa ketakutan langsung masuk dalam rumah tanpa Lihat Raum. Itu siapa nabrak? turun dia. Itu siapa nabrak gak pakai mikir, cowok. Weh, itu siapa, cowok? Dia langsung turunin mobilnya, nyari tempat yang lebih aman lagi. Yang nabrak gak ada ahlaknya, gak pakai ngecek. Kata Raum, yang waras ngalah. Turun dulu kali ini. Supaya itu jadi Raum panik banget tuh. Enggak, dia mau secure rumah kan. Itu rumah kosong ya gue isi. Cok, ditabrak 4 orang, cok. Nah, masa gini yang gue lebih speechless ya pas ya. Zeus naik mobil, tengah-tengah jalan, di antara semua tim. Betul. Gak ketembak, masuk ke rumah, turun dari mobil, berempat turun, lari ke rumah aman, gak ada satupun yang kenok, gak ada satupun yang ketembak, gak ada satupun sekarat. Betul. Gimana caranya itu pakai ilmu apa lagi? Lewat tengah-tengah, dikacangin semua orang. Tapi sumpah itu chaos banget. Dia ngelewatin TU, dia ngelewatin A1, dia ngelewatin Secret. Kalau Secret wajar nggak nembak karena tinggal matoh. Iya. Dia tapi nggak. RQ, Wah, gokil sih. itu kata FUT, aduh zona kesana lagi, sekarang gue harus maju. Wah, gila. Itu FUT sih tadi pemainnya udah langsung gerakin mobil turun ke bawah, udah nggak pakai pikir panjang lagi. 2 mobil, cowok. Oh, ya udah. Itu bener-bener ya pas ya. Itu bener-bener dia udah mau mengambil rumah. 4 orang pakai bus menuju ke arah dia ke rumah. Ada mau nabrak rumahnya, cowok. Langsung turun lagi mobilnya ke bawah gudang-gudang. Gue ketawa mau nangis karena lihat kejadian kayak gitu doang, ya Allah. Karena itu momen langka guys ya. Ya momen-momen kayak gitu tuh momen-momen langka yang terjadi di turnamen. Tapi akan terjadi, pasti akan ada, cuma langka momennya. Masalah pas, ini bukan turnamen komunitas. Nah itu dia Flo, ini bukan turnamen komunitas, ini turnamen buat kelas dunia cuy. Buat menentukan tim terbaik di dunia untuk PUBG Mobile. Ya tapi baik lagi Bas, kadang-kadang hal yang terlihat tidak efektif
kalau dilakukan secara surprise bisa efektif. Siapa yang nyangka tengah jalan? Siapa yang mantau sih pas tengah jalan, tengah-tengah zona udah keempat, ada orang lewat tengah jalan raya naik mobil. Vikendi pula. Terus hokinya tim Awan, tadi Zeus ya? Zeus. Itu komponen mereka tabrak gak ada orang. Gimana caranya kompon terenak gak ada orang isinya? Tapi ya itu hokinya mereka ya. Hokinya mereka dipakai di match ini. Nggak tahu deh, hoki mereka masih berlaku nggak ntar Stoknya masih banyak untuk match-match berikutnya. Oke, kita bakal fokuskan kembali karena dari Secret Jin sudah mulai berperang. Ada tim RRQ kali ini, mereka tertahan. Dua player mereka di take down, di sandwich oleh dua tim. Footballis pun maju secara beriringan, namun dari 2K masih berusaha memberikan backup dari bawah jembatan. Iya, 2K bakal langsung juga coba menyelamatkan posisi dia sebagai last man standing dari tim TSJ. Tapi berapa peluru terkena juga karena seorang 2K dan tampaknya lumayan low dia kali ini. Ada Lovazin dan kawan-kawan bakal coba untuk pindah posisi juga. 2K bakal langsung nge-pro, dapatkah dia menyelamatkan seorang Kengzo atau akankah kali ini bakal jadi akhir dari perjalanan tim TSJ kalau 2K sampai ke takedown juga. Kalau gue jadi 2K, gue mundur. Itu udah posisi yang gambling itu nggak 50-50. Itu lebih banyak persentase tusunnya daripada persentase bisa nyelamatin Kengzo-nya. Ada RRQ di sekitar mereka dan kontrol di seberang jembatannya atau di ujung dari jembatan ini juga udah ditungguin sama tim lain. Itu udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Dan dari TU pun mereka tersandwich. Kanan mereka ada tim, kiri mereka high ground udah dipegang sama A7. Mereka mau bergerak kemana pasti bakal pusing banget. Dan hanya mempunyai 2 crispy car. Betul, yang crispy car, baik lagi adalah crispy car. Satu klip meledak mobilnya. Yap. Dia perlu berharap sama anggota TU lainnya yang seberang jalan tuh, ya untuk coba ngebuka jalan untuk mereka. Tapi tampaknya kali ini ada yang coba memaksakan jalan menuju ke arah zona, yaitu ada 4AM yang kembali mengamuk angry pada game kali ini. Betul, Sven bakal maju ke barisan paling depan, udah mulai dikeker kali ini. Skopnya menuju ke bagian belakang dari batunya, tapi smoke cukup banyak. Ada 3 smoke yang sudah mulai dilihat oleh 4AM. Sementara Zukti berhasil masuk ke dalam zona. Sudah tidak ada healing-healingan lagi. Aid kit dan boostingannya, aid kitnya udah habis, boostingannya masih ada 1. Namun Sven berhasil diamankan ternyata. Ada trading yang terjadi dan Zuxi pun terlihat di bagian belakang dari smoke-nya. Namun Navi sepertinya ingin diincar terlebih dahulu oleh 4AM. Kontrol lagi, langsung saja keker arah sebelah kanannya. Trixie, last man standing dari Navi, apakah bisa mempertahankan posisi dia saat ini? Zuxi sudah tidak ada healing lagi. Ini bandage terakhirnya dia. Mau nggak mau nyari kill. Mau nggak mau nyari kill atau nunggu 4AM ngeratain Navi. Terus mereka datang ke arah Navi buat ngelut. Zuxi-nya nyayur. Bisa, tapi tampaknya dari tim Navi tertumbangkan terlebih dahulu sebelum tim BTR. Dan dari BTR bakal maju ke depan coba mengambil loot dari tim Navi, tapi pelan-pelan tapi pasti Zuxi lagi maju ke depan mencari looting-lootingannya. Betul, ini dia ingin melakukan looting, ingin mendapatkan healing tambahan dari mayat-mayatnya tim Navi. Apakah bisa mendapatkan healing tambahan dan mendapatkan best place pada untuk Red Aliens? 13 tim tersisa kali ini, sementara Zuxi tertahan di bagian belakang. Harusnya dia bisa nge-looting. Dia nekat ngedarain mobil yang udah mulai terbakar kali ini. Mereka dari Zuxi dia mau masuk ke circle perlahan-lahan. Dan 4AM pun sudah mulai menghindar. 4AM sudah mulai melanjutkan rotasinya mereka lagi. Dan TU pun tertahan Flo sama A1. Betul, tapi depannya Zuxi itu ditahan oleh 4AM juga. Jadi kita bakal, apakah Zuxi bisa selamat masuk ke arah zona, tapi tampaknya tidak. Dari 4AM bakal menumbangkan Zuxi di posisi ke-13. Ya, tapi nice try buat Red Aliens dan juga Arrow of Limax untuk match pertama mereka. Kali ini di bagian gudang bakal ada close combat antara Ewan dan juga Zeus. Jump shoot dan berhasil mendapatkan last man standingnya. Dipulangkan secara utuh menuju ke arah lobby untuk tim A1 dan cukup dekat dengan TU untuk korban berikutnya. Mungkin. Ya. Tampaknya Zeus mengamuk juga pada game kali ini dengan 6 kill mereka kantongi. Dari TU bakal maju ke depan juga. TU akan ke-take down tapi trading dengan tim Zeus. Kali ini Zeus ditukarkan oleh Alpha 7 dan tertumbangkan misalkan 2 member mereka di dalam gudang. Zona pun pindah ke arah open field. Tampaknya tambahan lagi tim yang tumbang itu tim EUT ke arah lobby. Betul, EUT udah bonyok banget di awal. TU mengisahkan 1 pemain mereka. Terakhir bener-bener tinggal 1 si Baki. Apakah bisa bertahan dan what happened? 4AM tadi lagi strong banget. Betul, tiba-tiba mereka pulang ke arah lobby karena ada RRQ yang mengganggu fight antara 4AM dengan tim-tim lain di sekitar mereka juga ternyata. Dan Bir yang akan merangkak naik, udah ada wall smoke yang mereka buat untuk menyelamatkan rekan sedang terkena knockdown. Kali ini ada ASL juga di bagian high ground yang sudah mengontrol bagian batu. 3-1 split yang mereka lakukan dan 4AM 2 kali notif 4AM pulang ke arah lobby. Betul, tampaknya kita bakal lihat kali ini juga cukup banyak ya tim-tim raksasa yang tumbang terlebih dahulu sebelum memasuki zona-zona terakhir. Zona ke-7 masih ada 2 zona lagi dan kita bakal lihat dari tim TU misalkan seorang Baki Winter Soldier yang beda dengan Winter Soldier yang kita kenal ya. Betul, ini beda Baki ya. Baki part 3 kayaknya. Part utamanya kan tetap yang di film. Iya. Part 2 yang dari Vietnam. Betul. Ini part 3-nya. Ini part 3. Ini part 3 dari TU. Dari TU.
Granatnya bisa barengan gitu dilemparnya. Janjian kayaknya dari Konena Power. Dua Chemistry. player mereka, betul itu chemistry-nya Konena Power ya. Tim kuda nih benar-benar menggila banget, galak banget untuk di PMGC. Namun galaknya mereka tuh nggak stabil. Kalau mereka stabil, ini bisa jadi Tim satu mengerikan. lawan yang harus diwaspadain sama Frame dan juga BTR. Betul, dia tuh kalau lagi on fire banget, kalau lagi ngedown banget, dia tuh adalah dibilangnya tuh pedang bermata dua. Oke. Kalau lagi sakit-sakit banget, kalau lagi tusuk-tusuk terus tuh. Pedang bermata dua ya. Jadi Iya. bisa melukai dan dilukai. Waduh, Waduh, dalam amat. Oke. filosofi. Yoi, dari Gonzo pun bergerak pelanan, pasti ada Mate di dalam gudangnya. Mato yang bahkan tidak memberikan pergerakan sama sekali. Ini Mato kayaknya niatnya emang buat nyari placement doang. Betul, dia kayak lagi berharap ya dapat Wah, 3 nekat. poin, 4 poin itu lumayan banget. Tapi kita bakal lihat dari smoke tim langsung. RRQ tampaknya menumbang tim FUT. Tinggal sisa kedua member lagi, Lovazin dan juga Raum bakal bertahan. Kita bakal lihat dari tim RRQ terus membombardir bakarannya. dia ke arah tim FUT, tapi ada satu molotov yang terkena ke arah bareng seorang D2 dan Gina yang bakal back off juga. Clean, free, se-free-free dari seorang Raum menumbangkan 2 anggota RRQ. Tapi kita bakal backup dari Beer Eleven dan juga Ernie langsung keluar dari pertahanan. Tapi straight hampir. down dari Beer Eleven menumbangkan 1 anggota tim FUT. Healing doang. Iya, 34. 34. Itu kayaknya dia mau make strategi dokter di Vikendi. Denger nggak pas? Apa? Ambulan ya. Tiba-tiba Udah ada lewat ambulan kali lewat. ini. Tiba-tiba ada ambulan lewat. Wow, ini kayaknya gua kali pertama ngeliat ada yang healing di Vikendi deh. Di PMGC. Iya, Di gue PMGC. setuju. Gue kira kan, ya healing 67 first aid lah ya. 37. Pas ngeperhatiin, sabar. Kok terdengar suara sirine tiba-tiba keluar dokter Badru gitu kan. Ini dia healingannya. Badru bagaikan malaikat yang datang ke dia. Aku turunkan ilmu-ilmuku ke kamu. Ini dia hadiah 34 first aid kit. Lovazin dapat support dari Badru ya. Thank you Badru. Wah, Zeus pun gak bisa Sampai top bertahan. 3 loh. Gokil. Dia berapa kill sih? Nggak kelihatan, nggak ada. Nggak Ini muncul. live weekly rankingnya doang Iya. ya? Masih healing. Kata Baki, gue juga gak mau kalah bro. Baki berapa kill? Oh, 5 kill lumayan lah. Lumayan 5 kill. 5 kill kalau dia hashtag 3 kan dia dapat 15. 15 total Lumayan. poin. Rasa Ya chicken. rasa chicken tanpa kill lah. TU 0 kill. Top 3 10 poin itu lumayan banget. Tapi emang geraknya agak susah tadi. TU mau bergerak kemanapun susah. Bahkan ada mobil yang lewat di defense areanya mereka aja, di transit point mereka, nggak mereka tembak tadi. Ya ini. Nggak mereka tembak karena dia fokus kan. Tadi kalau nggak salah di kanannya ada siapa ya? Satu kompon sebelumnya Zeus tadi, ada satu tim yang udah nunggu juga. Footballis. Footballis kan seberangnya, kanannya lagi. A1. Oh iya benar A1. Yang A1 kan tumbangin diratain sama ini kan, Footballis. sama Footballis, Iya. betul. Kapan kelar healingnya? Iya. Punya berapa sih? Gue juga nggak tahu dia punya berapa. Kalau Fazin banyak tuh. Si Baki berapa? Yang ini kata RRQ. Musuh gak ada mau keluar kah? Oke, selamat untuk belum ya. Tapi udah bisa dideklarasikan harusnya. Winner chicken dinnernya buat RRQ. Harusnya. Harusnya. Kecuali kata RRQ, ayo cari kill keluar. Ini udah kena nggak bisa nahan lagi. Oh masih ada ternyata. Gue kira udah nggak ada lagi boostingannya. Boostingannya masih ada lagi itu loh. masih 20 heal loh by the way. Baki bakal tumbang. Wah, Baki udah gerakan di spread. Lo Fazin tumbang duluan. Lah kok dia Baki. Baki mendapatkan hal yang sama seperti Errol